Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi untuk yang pertama. Nah, ruang lingkup biologi ini membahas tentang apa yang kita pelajari dalam biologi. Ya, jadi kita akan membahas tentang makhluk hidup yang di dalamnya, kemudian fenomena-fenomena yang terkait di dalamnya. Nah, karena membahas tentang makhluk hidup dan kaitannya fenomena yang terkait di dalamnya, makhluk hidup itu kan sangat banyak sekali di bumi, ya di tingkat biosfer. Maka dibuatlah sistem-sistem untuk mempelajarinya. Maka dalam ruang lingkup biologi ada tingkatan-tingkatan organisasi atau objek untuk membantu mempermudah. Nah, mulai dari tingkat yang kompleks sampai dengan tingkat yang lebih detailnya atau lebih kecilnya. Nah, kalau di tingkat yang lebih di dalamnya, yaitu ada mulai tingkat molekul, ya, nanti kaitannya juga dengan gen, kemudian nanti akan membentuk menyusun sel, ya, struktur fungsional, ya, dan sebuah struktur fungsional dan struktural, ya, unit struktural dan fungsional, kemudian nanti akan membentuk pada jaringan, ya, setelah jaringan nanti akan membentuk organ, dan nanti setelah organ itu nanti akan membentuk memiliki fungsi yang sama, ya, akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ nantinya akan membentuk individu, ya, nanti individu-individu yang sejenis, ya, berkoloni, berkelompok, ya, yang sama, ya, akan membentuk populasi. Nanti di atas populasi itu ada komunitas, kumpulan dari beberapa populasi. Nah, setelah itu, setelah komunitas ada lagi tingkatnya ekosistem, dan ekosistem yang paling luas itu adalah tingkat planet untuk bumi, yaitu biosfer. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari fenomena, ya, atau hal yang baru yang akan diketahui, maka didalami pada tingkat objek tertentu, misalkan pada tingkat sel. Nah, oleh karena itu dalam biologi ada secara khusus cabang ilmu yang mempelajari tentang sel, ya. Ada cabang-cabang ilmu biologi, misalnya yang mempelajari tentang sel itu ada sitologi, kemudian ada yang mempelajari tentang virus yaitu virologi, ada mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan yaitu botani dan sebagainya. Ada banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi, ya. Mungkin saudara-saudara semua, teman-teman semua bisa mencari tahu lebih lanjut cabang-cabang ilmu biologi yang ada dan apa yang dipelajarinya. Kemudian pada ruang lingkup biologi, ya, di situ selain membahas tentang sains pada makhluk hidup dan fenomena yang terkait, ya, untuk mengetahui hal tersebut itu diperlukan adanya teknologi. Nah, teknologi dan sains sendiri, biologi ini tuh saling terkait. Karena teknologi ini terbangun juga inovasinya atau awalnya, ya, dari fenomena alam. Ya, misalnya mikroskop, kemudian teknologi-teknologi lain itu dibangun dari inovasinya atau inspirasinya, ya, atau dibuatnya karena adanya fenomena alam. Nah, fenomena alam sendiri kita mengetahui tentang segala hal, ya, selain makhluk hidup dan fenomena yang terkaitnya, kita bisa tahu lebih lanjut, lebih dalam, dan lebih luas itu dibantu dengan adanya teknologi. Jadi, teknologi dan sains itu saling terkait. Nah, keduanya ini bergabung atau berperan di masyarakat. Tetapi teknologi dan sains atau biologi sendiri khususnya itu memiliki tujuan yang berbeda, ya. Keduanya saling terkait tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Kalau teknologi itu merupakan penerapan atau application, ya, aplikasi dari ilmunya, ilmu sainsnya. Nah, kalau sainsnya berisi tentang knowledge atau ilmunya. Nah, tapi seperti yang tadi dijelaskan, keduanya ini saling terkait, ya, untuk membentuk suatu perkembangan ilmu pengetahuan baru, kemudian adanya penemuan baru, adanya inovasi teknologi baru. Nah, teknologi dan sains ini, ya, sistem teknologi ini merupakan
bisa bermata ganda. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, tergantung bagaimana manusia itu bijak dalam melakukannya atau mengaplikasikannya. Nah, manusia sendiri sebagai makhluk hidup ya bergantung pada alam ya. Jadi tidak bisa seenaknya melakukan hal atau mengeksploitasi ya alam yang ada di sekitar. Manusia itu perlu bijak dalam mengelola atau berkaitan dengan alam. Jadi adanya etika dalam mengelola lingkungan, adanya etika dalam memanfaatkan alam. Ya, pada daerah-daerah pedalaman itu ada kearifan lokal di mana jika kita memanfaatkan alam, maka kita perlu mengembalikan. Ya, biasanya ada hal-hal seperti mitos. Misalkan kalau kita menebang pohon, maka kita juga harus menanam. Atau kalau kita misalkan makan buah, itu harus dibagi sama hewan yang lain. Nah, itu merupakan suatu kebijaksanaan dari suatu daerah ya untuk menjaga kelestarian alam. Nah, pada bahasan ini membahas tentang secara general apa yang dipelajari pada ruang lingkup biologi. Nah, jadi yang dipelajari pada ruang lingkup biologi itu adalah apa yang dipelajari secara general ya. Kemudian di situ ada tingkat-tingkatan untuk mempelajarinya ya. Kemudian dari tingkatan itu maka dipelajari ada cabang-cabang ilmu biologi ya yang secara khusus. Nah, selain itu sains ini juga ada kaitannya dengan teknologi dan sains di masyarakat. Seperti itu. Dan bagaimana kaitannya? Tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam ruang lingkup biologi itu juga ada tentang metode ilmiah. Nah, khusus untuk metode ilmiah, itu silakan dipelajari dahulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang metode ilmiah, di mana ada prosesnya, kemudian ada sikap-sikap ilmiah, ada kaitannya juga pada rancangan penelitian, itu ada variabel-variabel. Ada variabel kontrol, ada variabel terikat, ada variabel pengganggu. Nah, sebelum saya jelaskan, saya harapkan semuanya itu mempelajari lebih dahulu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya juga nanti akan dilakukan praktikum. Ya, jadi kalian melakukan praktikum sederhana sendiri-sendiri. Alat yang diperlukan adalah ya, ada wadah ya. Di sini saya menggunakan gelas plastik, bisa juga menggunakan botol air mineral yang sudah tidak terpakai lalu kalian potong atau wadah lain sebagai pot, tidak harus pot. Kemudian kalian membutuhkan kapas ya. Ini dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ada biji kacang hijau sekitar 15 biji saja. Ya, 15 biji. Ya, jadi tidak sampai sebanyak ini. Kemudian kalian membutuhkan air serta ya, plastik. Nah, di sini saya menggunakan plastik bekas, yaitu menggunakan bubble wrap, bisa juga menggunakan kantong plastik yang nantinya dipotong dalam bentuk lembaran seperti ini. Oke. Dan untuk percobaannya ya, saya akan jelaskan lebih dahulu ya, nanti kalian akan lakukan di minggu berikutnya sekaligus dengan metode ilmiah. Jadi ada 3 gelas ya. Di sini saya gunakan gelas ya, gelas seperti gelas air mineral ya, gelas pop es ya. Bebas menggunakan apapun yang penting wadah. Boleh botol air mineral, boleh gelas seperti ini, boleh pot. Nah, ada 3, kalian membutuhkan 3. Nanti diberi label A, B, dan C. Oke. Ditulis labelnya boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan kertas yang ditempel. Pokoknya ditulis label. Nah, dari gelas yang pertama tersebut ya, kalian masukkan
kapas di setiap kelas. Jadi di kelas pertama dimasukkan kapas, kelas kedua dimasukkan kapas, dan kelas ketiga juga dimasukkan kapas. Kemudian kalian basahkan atau lembabkan kapasnya menggunakan air. Oke. Setelah semuanya dibasahkan, kalian masukkan kacang hijau sebanyak 5 butir di setiap gelas. Jadi kalian membutuhkan 15 biji. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah semuanya dimasukkan, diberi label ya. Untuk yang gelas pertama atau gelas A, ini lakukan seperti ini, ditaruh di tempat yang terang. Ya, kemudian untuk gelas B, ya, diberi tutup. Tutupnya berupa lembaran, harus plastik berwarna hitam, boleh menggunakan plastik seperti ini, boleh juga dengan kantong plastik hitam yang seukuran kecil dan dipotong menjadi bentuk lembaran. Di sini ini akan saya tutup. Dan saya ikat. Di sini saya menggunakan karet, boleh menggunakan rafia. Oke. Nah, jadi bagian atasnya ini tertutup, tapi bagian sampingnya ya masih terkena cahaya atau masih transparan. Dan yang satu lagi ya, ini nanti diletakkan di tempat yang gelap, benar-benar gelap ya, tidak terdapat cahaya matahari. Jadi misalkan ditempatkan di ruangan gelap atau misalkan kalian menggunakan kardus ya, ditutup. Seperti itu. Nah, nanti jika misalkan kalian menggunakan kardus ditutup, nanti salah satu bagiannya kecil dilubangi, boleh kotak, boleh lingkaran ya, sekitar diameternya itu sekitar segini ya, kurang lebih sekitar 10 cm. Itu diletakkan dan setiap hari ya, selama seminggu, selama 7 hari dilihat pertambahan tingginya ya, rata-rata tingginya itu ada berapa. Jadi biji ke-1, biji ke-2, biji ke-3, biji ke-4, biji ke-5 berapa nanti di rata-rata. Yang ini juga biji ke-1, 2, 3, 4, 5 berapa di rata-rata. 1, 2, 3, 4, 5 berapa nanti di rata-rata dimasukin. Itu untuk hari pertama misalkan 0. Hari kedua gelas B 0. Hari ketiga gelas C itu 0. Ya. Kemudian diamati selama 7 hari. Seperti itu. Ya, nanti selain dilihat tingginya, diukur tingginya dalam sentimeter, kalian jika sudah mulai tumbuh, ada daun, dihitung jumlah helai daunnya ada berapa. Ada 2, atau ada 3, ada 4, dan seterusnya. Di setiap gelas. Jumlah helai daun, rata-ratanya berapa. Seperti itu. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini itu tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama itu tentang tadi kajian yang ada pada ilmu biologi, kemudian ada sistem atau objek-objek biologi ya untuk mempermudah mempelajarinya, kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi ya. Nah, kemudian ada kaitannya dengan teknologi dan sains di masyarakat. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang metode ilmiah. Oke. Nah, setelah ini ya, saya beri tugas kalian mencari tahu tentang permasalahan yang ada di sekitar kalian. Ya.
permasalahan seperti apa, nanti kalian juga kalian lakukan pembatasan. Nah, permasalahan dan pembatasan itu kalian cari tahu dulu. Boleh cari di internet, boleh cari di ensiklopedia, ataupun sumber-sumber yang lain. Apakah itu permasalahan? Contohnya permasalahan sains khususnya pada bidang biologi seperti apa. Ya, kemudian nanti akan kita bahas dan bagaimana dari masalah itu, bagaimana membuat batasan masalah, membuat hipotesis, membuat rancangan penelitian, dan sebagainya. Seperti itu. Dan ini harus disiapkan dan dilakukan mulai minggu depan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Jangan kalau keluar kemana-mana pakai masker, tetap lakukan protokol kesehatan.